Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Livia Maida, NIM 1812179, dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam. Baiklah, untuk yang pertama mengenai mengorganisasikan peta kompetensi untuk satu semester. Di dalamnya ada satuan pendidikan, madrasah sanawiyah, mata pelajaran Al-Quran dan Hadis, kelas 9, semester 1, tahun ajaran 2020-2021. Terdapat sebuah kompetensi inti. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Lalu yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi atau gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Lalu yang ketiga, ada memahami dan menerapkan pengetahuan, yakni pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang kedua yaitu mengenai kompetensi dasar. Nah, yang pertama ada memahami ketentuan hukum mad silah, lalu ada mad badal, mad tamkin, dan mad farqi dalam Quran surat Al-Qari'ah, Al-Zalzalah, dan pada surat-surat pendek pilihan lainnya. Lalu yang kedua ada menerapkan ketentuan hukum mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad farqi dalam Quran surat Al-Qari'ah, Al-Zalzalah, dan pada surat pendek pilihan lainnya. Lalu yang kedua yaitu ada memahami isi kandungan Quran surat Al-Qari'ah, Al-Zalzalah tentang fenomena alam dalam kehidupan. Lalu ada memahami keterkaitan isi kandungan hadis riwayat At-Tirmizi yang berbunyi man ahya aradon mayitatan. Adapun riwayat Ibnu Majah yaitu man hafara bi'ron falahu arba'un dan diro'an. Lalu ada riwayat Ahmad an ahsa'il khayli, dan yang terakhir ada riwayat Al-Bazzar yaitu naha suairir ruh tentang perilaku menjaga dan melestarikan lingkungan alam dengan fenomena kehidupan dan akibatnya. Selanjutnya ada mensimulasikan isi kandungan Quran surat Al-Zalzalah tentang fenomena alam dalam kehidupan. Lalu ada mendemonstrasikan sikap tentang upaya pelestarian alam sesuai hadis yang empat tadi. Yang pertama At-Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad, dan Al-Bazzar. Tentang perilaku menjaga dan melestarikan lingkungan alam dengan fenomena kehidupan dan akibatnya. Selanjutnya ada juga memahami ketentuan hukum bacaan mad lazim mukhaffaf kilmi, mad lazim mukhaffaf harfi, dan musaqal harfi dalam Al-Qur'an. Lalu yang terakhir ada mempraktekkan ketentuan hukum bacaan mad lazim mukhaffaf kilmi, mad lazim mukhaffaf harfi, dan musaqal harfi dalam Al-Qur'an. Lanjut ke bagian yang kedua yaitu menghasilkan konteks atau tema teks maupun unit yang relevan. Nah, dari kompetensi inti maupun kompetensi dasar tersebut yang telah ditentukan, adapun yang dihasilkan ada beberapa tema dalam pembelajaran. Dalam pembelajarannya yaitu yang pertama memperindah bacaan Al-Qur'an dengan tajwid yang benar, atau hukum bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad farqi. Lalu yang kedua ada kulestarikan alam dengan melestarikan bumiku, yaitu yang mencakup ayat tentang fenomena alam dan hadis tentang kelestarian alam. Lalu yang terakhir ada bagus tajwidku, indah bacaanku,
yang meliputi hukum bacaan mad lazim, mukhaffaf kilmi, mad lazim mukhaffaf harfi, dan mustaqal harfi. Lanjut ke yang selanjutnya, yaitu mengembangkan perencanaan dalam beberapa konteks, tema, teks maupun unit yang relevan. Baiklah, untuk tema yang pertama yaitu memperindah bacaan Al-Quran dengan tajwid yang benar. Konteksnya yaitu hukum bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad farqi. Adapun alokasi waktunya di sini saya pakai 8 kali 10 menit. Untuk setiap kali pertemuan 2 kali 40 menit. Adapun lebih rincinya yaitu kegiatan pendahuluan 10 menit, kegiatan inti 60 menit, dan kegiatan penutup 10 menit. Adapun metode pembelajaran yang dipakai untuk tema yang pertama ini yaitu diskusi, bisa meliputi diskusi dan tanya jawab. Adapun media atau alat dan sumber belajarnya yang bisa dipakai oleh seorang pendidik, yang pertama bisa melalui audio yang mempraktekkan cara mengucapkan hukum bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad farqi tersebut. Yang kedua, pasti harus ada laptop atau speaker. Lalu ada buku paket siswa dan guru pada mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 9. Lalu yang selanjutnya ada buku tajwid, dan yang terakhir juz amma. Untuk tema yang kedua yaitu kulestarikan alam dengan melestarikan bumiku. Nah, konteks ini meliputi ayat tentang fenomena alam dan hadis tentang kelestarian alam. Alokasi waktunya 8 kali 40 menit, setiap kali pertemuan itu 2 kali 40 menit. Adapun rincian selanjutnya itu kegiatan pendahuluan 10 menit, kegiatan inti 60 menit, kegiatan penutup 10 menit. Adapun metode pembelajarannya yang dipakai untuk tema yang kedua ini yaitu pembelajaran langsung atau model direct introduction dan tanya jawab. Nah, untuk medianya, media alat dan sumber belajar yang pertama bisa menggunakan media atau alat peraga yang bisa membantu seperti memberikan gambar-gambar. Nah, lalu yang kedua ada multimedia berbasis ICT. Lalu yang terakhir ada laptop, buku paket siswa dan guru pada mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 9. Lanjut ke tema yang ketiga yaitu bagus tajwidku, indah bacaanku. Dalam konteks di sini itu hukum bacaan mad lazim, mukhaffaf kilmi, mad lazim mukhaffaf harfi, dan mustaqal kilmi. Alokasi waktunya sama 8 kali 40 menit. Setiap kali pertemuan 2 kali 40 menit. Adapun kegiatan pendahuluannya sama 10 menit, kegiatan inti 60 menit, kegiatan penutup 10 menit. Adapun metode pembelajaran yang dipakai dalam tema yang ketiga ini yaitu pembelajaran langsung atau model direct introduction dan tanya jawab. Sama halnya seperti yang tema yang kedua. Lalu yang selanjutnya ada media alat dan sumber belajar. Yang pertama, pendidik bisa memakai media alat peraga yang bisa membantu seperti gambar juga, lalu multimedia juga berbasis ICT, lalu ada laptop, lalu ada buku paket siswa dan guru pada mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 9. Baiklah, untuk yang selanjutnya yaitu mengembangkan ide-ide pembelajaran. Yang pertama, untuk judul yang pertama yaitu memperindah bacaan Al-Quran dengan tajwid yang benar. Konteksnya yaitu hukum bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad farqi. Pembahasan atau materi pokok ini yang pertama itu yang dibahas tentang hukum bacaan mad silah. Apa sih hukum bacaan mad silah? Nah, hukum bacaan mad silah yaitu menurut bahasa, mad artinya panjang dan silah berarti hubungan. Untuk pembagian mad silah ini dibagi menjadi dua.
Ada mad silah qasirah atau pendek dan mad silah tawilah atau panjang. Nah, pengertian dari mad silah qasirah ini atau pendek yaitu mad silah yang tidak diikuti oleh hamzah. Dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif. Contohnya fa ummuhu hawiyah. Nah, di sini mad silah qasirah atau pendek ini terdapat dalam bacaan fa ummuhu hawiyah. Selanjutnya ada mad silah tawilah yang berarti panjang, yaitu mad silah yang diikuti oleh hamzah. Nah, dibaca panjang 5 harokat atau 2,5 alif. Contohnya yahsabu annama lahu akhladah. Nah, untuk pembahasan selanjutnya mengenai tema yang pertama ini ada lagi selain mad silah ada juga mad badal. Nah, mad badal artinya ganti. Dinamakan mad badal karena ada huruf mad waw dan ya yang menggantikan hamzah dan sukun. Ya. Ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Apa sih mad tamkin? Mad tamkin artinya penempatan, pemantapan, atau penguatan. Nah, mad tamkin adalah bacaan mad yang terjadi karena adanya ia sukun, didahului ia bertasjid dan berkasroh. Nah, contohnya kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyin. Ada pembahasan mengenai mad farqi. Nah, menurut bahasa, mad farqi berarti pembeda. Maksudnya adalah bacaan mad ini digunakan untuk membedakan antara kalimat tanya dan bukan kalimat tanya. Ayat 143 sampai 144. Situ ada qul a'adzakarain. Seperti itu. Baiklah, untuk tema yang kedua mengenai kelestarian alam dengan melestarikan bumiku. Dalam konteks di sini itu ayat tentang fenomena alam dan hadis tentang kelestarian alam. Yang pertama, materi pokok bahasan yang pertama ini yaitu isi kandungan Quran Surat Al-Qari'ah, Al-Zalzalah tentang fenomena alam. Adapun isi kandungan dari Surat Al-Zalzalah maupun Surat Al-Qari'ah yaitu yang pertama mengenai Quran Surat Al-Qari'ah. Nah, isi kandungannya itu yang pertama menjelaskan dahsyatnya hari kiamat. Demikian dahsyatnya hingga kata Al-Qari'ah ini yang merupakan salah satu nama lain kiamat. Itu diulang 3 kali untuk mengingatkan manusia agar ingat bahwa nanti akan terjadi hari kiamat. Baiklah, untuk isi kandungan dari surat Al-Zalzalah yaitu adanya kegoncangan bumi yang amat berat pada hari kiamat dan manusia-manusia begitu kebingungan pada hari itu. Baiklah, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu keterkaitan antara surat Al-Qari'ah dan surat Al-Zalzalah ini dalam fenomena alam. Nah, surat Al-Qari'ah dan surat Al-Zalzalah ini mempunyai kesamaan dan keterkaitan yang erat. Keduanya ini sama-sama menjelaskan fenomena alam yang terjadi pada hari kiamat. Nah, untuk batasan pokok yang selanjutnya yaitu tentang isi kandungan hadis tentang perilaku menjaga dan melestarikan lingkungan alam dengan fenomena kehidupan dan akibatnya terdiri dari 4 hadis yang menjadi pembahasan. Baiklah, untuk materi yang terakhir yang berjudul Bagus Tajwidku, Indah Bacaanku dalam konteks hukum bacaan mad lazim, mukhaffaf kilmi, mad lazim, mukhaffaf harfi, dan musaqqal harfi. Yang pertama ini ada ketentuan mad lazim, mukhaffaf kilmi, musaqqal kilmi, mad lazim, mukhaffaf harfi, dan musaqqal harfi, dan contoh-contohnya. Baiklah, mengenai mad lazim mukhaffaf kalimi, yaitu secara bahasa mad artinya panjang dan lazim artinya pasti.
Mukhaffaf artinya diringankan, dan sedangkan kalimi artinya kalimat. Nah, dinamakan kalimi atau kata karena sukun asli dan mat tabi'i ini hurufnya terdapat dalam satu kata. Contohnya terdapat dalam surat Yunus ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asumma idza ma waqa'a amantum bihi al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Lanjut ke selanjutnya, yaitu ada mad lazim musaqal kalimi, yaitu secara bahasa musaqal artinya diberatkan. Mad lazim musaqal kalimi adalah mad tabi'i yang bertemu dengan huruf yang bertasydid dalam satu kata. Ya, ada di dalam surat Al-Fatihah ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, lalu selanjutnya ada mad lazim mukhaffaf harfi. Mad lazim mukhaffaf harfi adalah mad tabi'i yang bertemu dengan sukun asli pada salah satu huruf hijaiyah yang tidak bertasydid. Contohnya ada dalam surat Al-Baqarah ayat pertama. Alif Lam Mim. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada mad lazim musaqal harfi. Mad lazim musaqal harfi adalah mad tabi'i yang bertemu dengan sukun asli atau bukan karena waqaf. Nah, pada salah satu huruf hijaiyah yang bertasydid